Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat IKB yang dikasihi Tuhan, senang dapat menjumpai Anda dalam acara Wasiat Kekal, renungan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Setira Budi dari GKI Gading Indah, Jakarta, dan renungan kita pada hari ini berjudul Mata Ketiga yang ditulis oleh Pendeta Haryoman Patiana Kota. Renungan ini didasarkan pada Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 34. Lalu ayat 46 sampai ayat 52. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk satu lagi kesempatan kami boleh mendengarkan berita firman-Mu. Maka biarlah firman ini memandu kami dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon anugerah Roh Kudus-Mu yang menganugerahkan hikmat agar kami dapat mengerti, memahami, dan lebih daripada itu dapat belajar menjadi para pelaku firman. Kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat yang menjadi pusat perenungan kita akan terambil dari Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dua mata saja memang tidak cukup. Bahkan terkadang walaupun dua mata manusia itu sangat terang, namun manusia tidak selalu tahu apa yang ia lihat. Butuh mata ketiga, yaitu mata iman yang menolong manusia memahami dengan jernih apa yang ia lihat. Bahkan iman menolongnya berpengharapan dalam kondisi sulit. Dua cerita yang baru kita baca dalam Injil hari ini membuktikan hal itu. Para murid yang memiliki mata jasmani yang baik, tetapi mereka tidak sepenuhnya paham dengan apa yang Yesus katakan. Mereka tidak sepenuhnya memahami apapun yang Yesus lakukan, walaupun sehari-hari mereka melihatnya secara langsung. Namun si buta Bartimeus dapat melihat Yesus orang Nazaret itu dengan sangat terang. Nazaret itu kampung yang distigma jahat, tetapi ia tahu ada kebaikan, kebenaran, dan kuasa dalam Yesus anak Daud. Bartimeus tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi ia menaruh harapan besar pada Yesus. Ia melihatnya dengan iman. Karena itu ia datang dan memohon pengasihan Yesus. Oleh imannya itu Bartimeus sembuh. Iman sebagai mata ketiga adalah kekuatan hidup yang menolong manusia untuk melihat dan membawa manusia ke masa depan indah yang Kristus sediakan. Tanpa iman, orang yang punya mata jasmani tidak akan mampu melihat keindahan hidup. Jadi, iman harus terus dibangun. Menautkan diri dan menaruh harapan pada Yesus Kristus akan membawa kita memasuki masa depan dengan lebih baik, seperti Bartimeus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat YKB, ingatlah, hanya mengandalkan mata jasmani tidak akan memampukan kita mempercayakan diri pada pertolongan Tuhan. Mata imanlah yang menolong kita
menjadi percaya, dan berserah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus untuk iman yang telah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Iman yang mampu melihat lebih dari apa yang kelihatan. Iman yang mampu melihat karya kasih Allah bahkan di tengah segala pergumulan, di tengah segala masalah yang kami hadapi. Iman yang mampu melihat pengharapan bahkan di tengah berbagai gelombang dan tantangan kehidupan. Karena itu terus kuatkan iman kami. Mampukan kami untuk belajar percaya dan mempercayakan diri kepadamu. Sehingga dalam iman kami selalu melihat kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Tumbuhkanlah terus iman kami hanya dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati selalu.